Apakah Anda akan makan di tempat di mana tikus berlarian di bawah kaki dan udara berbau busuk? Di pasar-pasar tersembunyi di India, apa yang tampak seperti makanan mungkin menyembunyikan kebenaran yang lebih dalam tentang kelangsungan hidup, kekacauan, dan sistem yang rusak yang tak seorang pun berani perbaiki. Ini lebih dari sekadar makanan jalanan. Ini adalah jendela ke cara kota-kota memberi makan jutaan orang dan gagal melakukannya. Selamat datang di Jelajahi Dunia. Mari kita ungkap apa yang tersembunyi di balik permukaan. Komunitas mengambil kebersihan ke tangan mereka sendiri. Ketika sistem formal gagal dan tidak ada yang datang untuk membersihkan kotoran, beberapa orang memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Ini terjadi di banyak pasar tradisional India, di mana kebersihan bukanlah jaminan, melainkan perjuangan. Perjuangan yang dipimpin oleh orang-orang biasa yang tidak lagi bisa mentolerir kekacauan. Di Delhi, organisasi Cintan bermitra dengan pedagang skala kecil di Sadar Bazar untuk meluncurkan proyek percontohan pada tahun 2023. Mereka melatih pedagang untuk memisahkan berbagai jenis sampah, mengelola sampah organik dengan benar, dan mendirikan titik pengumpulan sampah sederhana di pasar. Dalam waktu hanya 3 bulan, sampah yang terlihat di pasar berkurang sekitar 20%. Ini tidak hanya mengubah penampilan pasar, tetapi juga cara pedagang dan pelanggan berinteraksi dengan ruang mereka. Sementara itu, di Bengaluru, organisasi lain, Hasirudala, fokus pada mereka yang sering dilupakan dalam diskusi ini. Pekerja kebersihan. Para pekerja ini sebelumnya bekerja tanpa peralatan, perlindungan, atau pengakuan. Hasirudala turun tangan dengan pelatihan, gerobak, sarung tangan, dan bahan keselamatan. Tiba-tiba, pengelolaan sampah pasar menjadi lebih terstruktur dengan pekerja yang diberdayakan dan diakui atas usaha mereka. Di Mapusa, Goa, muncul model yang berbeda, pemerintahan mandiri. Sekelompok 15 pedagang yang sebagian besar menjual ikan dan sayuran, mengumpulkan uang untuk menyewa pembersih pagi dan malam. Mereka membuat jadwal rotasi dan bergiliran mengawasi prosesnya. Ini berjalan selama hampir 1 tahun hingga perselisihan dengan Dewan Pasar setempat tentang akses pembuangan sampah menghentikannya. Namun, ini menunjukkan bahwa orang-orang siap memimpin jika mereka tidak dihalangi. Di tempat lain, mahasiswa dari Universitas Delhi merancang poster kebersihan dengan gambar sederhana dan instruksi dalam bahasa lokal. Ditempatkan di sekitar pasar Kamla Nagar, poster-poster ini membantu bahkan pedagang yang buta huruf untuk mengikuti aturan kesehatan dasar. Gerakan akar rumput ini membuktikan satu hal, perubahan yang berarti tidak memerlukan anggaran besar, hanya kebebasan untuk bertindak dan alat yang tepat. Bersih atau kotor, semuanya bergantung pada pengelolaan. Apakah pasar tradisional bersih atau kotor bukanlah sekadar kebetulan, melainkan soal bagaimana pasar itu dikelola. Di seluruh dunia, ada banyak contoh pasar yang semarak, ramai, dan kaya budaya yang tetap menjaga standar kebersihan dan higienitas tinggi. Perbedaannya, perencanaan yang efektif, tanggung jawab bersama, dan penegakan aturan yang konsisten. Ambil contoh pasar Chatuchak di Bangkok, Thailand. Ini adalah salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara, menarik ribuan penduduk lokal dan turis setiap akhir pekan. Meskipun kerumunan besar dan beragamnya barang, bagian makanan di Chatuchak menjaga higienitas dasar. Ini berkat kebijakan sanitasi yang jelas, inspeksi rutin, dan kerjasama antara pedagang dan pejabat kota. Pemerintah Thailand juga memperlakukan pasar ini sebagai landmark nasional, mengalokasikan sumber daya untuk menjaga pasar tetap berfungsi dan presentable. Atau lihatlah Borough Market di London, Inggris. Meskipun kaya akan tradisi, pasar ini mengikuti peraturan kesehatan ketat yang ditegakkan oleh Badan Standar Makanan Inggris.
Para pedagang diwajibkan lulus inspeksi kesehatan dan keselamatan, dan pelanggaran dapat menyebabkan penutupan seketika. Borough Market membuktikan bahwa menjaga higienitas di lingkungan tradisional bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan untuk memastikan keamanan pangan dan kepercayaan publik. Yang penting, pasar ini berkembang bukan meskipun aturan-aturan ini, tetapi karena aturan tersebut. Pembeli merasa percaya diri, pedagang bertanggung jawab, dan sistemnya berjalan. Di Marrakech, Maroko, ceritanya berbeda, tetapi sama efektifnya. Di Jemaah El Fna, pedagang telah membentuk komite swakelola yang bertanggung jawab menjaga kebersihan dan menyelesaikan sengketa. Bahkan tanpa infrastruktur canggih, mereka telah menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan bersih melalui akuntabilitas bersama. Pedagang menyumbang biaya kecil, mengelola sampah secara kolektif, dan menegakkan norma perilaku sendiri. Pasar-pasar ini menunjukkan bahwa kebersihan tidak bertentangan dengan budaya atau kekacauan. Suara, aroma, dan energi manusia dari pasar tradisional tidak harus berarti kotor. Yang mereka butuhkan adalah struktur. Ketika pemerintah, kelompok lokal, dan pedagang bekerja sama, pasar bisa tetap tradisional sekaligus bersih. Pertanyaannya bukan apakah ini mungkin. Pertanyaannya adalah mengapa ini tidak dilakukan di tempat lain. Tanda-tanda perubahan mulai muncul. Meskipun menghadapi masalah yang mengakar kuat, beberapa tanda perubahan mulai muncul. Perubahan ini mungkin lambat, rapuh, dan seringkali tidak lengkap, tetapi mereka menandakan bahwa transformasi masih mungkin, terutama ketika didorong oleh aksi kolektif dan tekanan publik. Di Mumbai, korporasi kota yang dikenal sebagai BMC mulai merenovasi pasar Crawford pada akhir 2024. Inisiatif ini menargetkan bagian pasar yang paling terkenal kotor. Los ikan dan daging yang lama dikritik karena kondisinya yang tidak higienis. Kompleks baru sedang dibangun, dirancang dengan jalur pejalan kaki yang ditinggikan, penyimpanan dingin terpusat, dan sistem pengolahan air limbah sendiri. Peningkatan ini bisa menjadi lompatan besar dalam higienitas pangan di daerah tersebut. Namun, kemajuan terhambat oleh perlawanan pedagang. Banyak yang khawatir bahwa pindah ke bagian baru akan memutuskan mereka dari basis pelanggan, meningkatkan biaya operasional, atau menyebabkan gentrifikasi yang mengusir mereka sepenuhnya. Sementara itu, di Kolkata, sebuah peristiwa tragis menggarisbawahi betapa mendesaknya reformasi. Pada pertengahan 2024, lebih dari 200 orang, termasuk anak-anak dan lansia, dirawat di rumah sakit setelah memakan ikan yang tercemar air limbah stagnan di pasar grosir. Tes laboratorium mengkonfirmasi penyebabnya, tetapi karena kurangnya dokumentasi pedagang, tidak ada yang dimintai pertanggungjawaban. Kasus ini ditutup dengan tenang, dengan peringatan kesehatan umum yang meminta warga untuk berhati-hati. Di panggung internasional, koki selebriti Gordon Ramsay mengunjungi pasar Crawford selama pembuatan film dokumenter. Dalam klip yang banyak dibagikan, ia menggambarkan bagian ikan sebagai kotor yang menjijikan. Sementara beberapa netizen India memandang ini sebagai kritik barat, yang lain melihatnya sebagai kejujuran yang sudah lama tertunda. Klip tersebut memicu diskusi sengit secara online, dengan banyak yang mengakui bahwa kondisi ini telah diabaikan terlalu lama. Namun, tidak semua momentum bergantung pada pejabat atau selebriti. Upaya akar rumput diam-diam berkembang. Chintan, LSM, berbasis di Delhi, meluncurkan lokakarya pemisahan sampah baru di 4 pasar tambahan pada 2024. Di Kolkata, sekelompok pemuda menanggapi kasus keracunan dengan mengumpulkan 10.000 tanda tangan dalam petisi kepada Dewan Kota yang menuntut peningkatan mendesak di pasar Dabuj. Hingga Mei 2025, belum ada tanggapan resmi, tetapi petisi tetap aktif dan tekanan terus meningkat. Ini mungkin langkah awal, tetapi mereka membuktikan satu hal. Perubahan dimulai ketika seseorang memutuskan untuk berhenti mentolerir kerusakan.
Mengapa pasar seperti ini masih ada? Ini adalah pertanyaan yang banyak diajukan, terutama oleh pengunjung pertama kali. Mengapa pasar seperti ini masih ada? Kondisi di beberapa pasar tradisional India bisa mengejutkan. Kotoran yang luar biasa, infrastruktur rusak, dan organisasi yang kacau. Tetapi pasar-pasar ini bertahan bukan karena tidak ada yang melihat masalahnya, melainkan karena jutaan orang masih bergantung padanya untuk bertahan hidup. Ambil contoh pasar Crawford di Mumbai. Dahulu merupakan peninggalan kolonial yang membanggakan, kini menjadi simbol kerusakan. Sistem drainase yang dibangun lebih dari 1 abad lalu terus-menerus kewalahan oleh volume sampah harian. Selama musim hujan, air hitam membanjiri lorong-lorong, bercampur dengan sampah organik dan kotoran hewan. Pedagang menempatkan bata atau papan kayu untuk menghindari lumpur dan terus berjualan seolah tidak ada yang salah. Di Karibauli, di Delhi, pasar rempah terbesar di Asia, warna dan aroma bisa memukau indera. Tetapi, di balik fasad eksotis, debu halus memenuhi udara, mengiritasi mata dan tenggorokan. Lorong-lorong sempit dipenuhi dengan gerobak tangan dan sepeda motor, sementara pedagang berdiri beberapa inci dari air limbah mentah yang mengalir di bawah kaki. Pasar Dabuj di Kolkata menawarkan pandangan yang lebih dekat secara harfiah. Ikan dibersihkan langsung di lantai berlumpur, dengan air limbah menggenang di sekitar lembaran plastik tempat pedagang duduk di samping air stagnan. Bau makanan laut bercampur dengan busuk dan lembab. Di musim hujan, air naik dengan cepat dan membawa serta sampah, kotoran, dan kadang-kadang tikus. Jadi, mengapa orang-orang terus datang? Karena pasar-pasar ini terjangkau, mudah diakses, dan akrab. Bagi masyarakat miskin kota, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke supermarket atau pengiriman online, pasar tradisional adalah satu-satunya tempat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Pedagang mengandalkannya untuk penghasilan, pelanggan mengandalkannya untuk bertahan hidup. Banyak penduduk lokal telah beradaptasi dengan kondisi ini. Mereka memakai masker wajah, menahan napas, atau sekadar menerima bau sebagai bagian dari pengalaman. Turis mungkin merasa ngeri, tetapi bagi mereka yang tumbuh dengan pasar ini, mereka adalah identitas budaya sekaligus kebutuhan ekonomi. Pasar-pasar ini ada karena alternatif, retail yang bersih dan teratur, terlalu jauh, terlalu mahal, atau terlalu terputus dari kehidupan sehari-hari. Sampai itu berubah, pasar-pasar ini akan bertahan bata demi bata, ember demi ember, melalui musim hujan demi musim hujan. Pasar kotor adalah gejala, bukan penyebab. Untuk benar-benar memahami masalah pasar yang tidak higienis di India, kita harus melihat lebih dalam dari sekadar kotoran dan kekacauan yang terlihat. Pasar kotor bukanlah penyakit, melainkan gejala dari sistem dengan banyak titik kegagalan. Praktik budaya, perilaku konsumen, kemiskinan, pengabaian infrastruktur, dan kelemahan institusional semuanya bertemu di sini. Mari kita mulai dengan kebiasaan konsumen. Di banyak bagian India, terutama di rumah tangga tradisional, kesegaran adalah segalanya. Pembeli menuntut daging yang baru dipotong di depan mereka, atau ikan yang masih bergerak. Ini bukan hanya preferensi, melainkan ekspektasi budaya yang mengakar kuat terkait dengan kepercayaan pada kualitas. Tetapi ini menghasilkan jumlah sampah di tempat yang sangat besar. Darah, sisik, tulang, dan jeroan dibuang di dekatnya tanpa sistem pembuangan langsung. Ketika berbicara tentang buah dan sayuran, pembeli seringkali bersikeras untuk menyentuh, meremas, dan memeriksa setiap barang. Pendekatan langsung ini, meskipun dapat dipahami, mempercepat pembusukan, terutama ketika barang tidak didinginkan. Sebagian besar kios tidak memiliki sistem pendingin, kemasan pelindung, atau cara untuk mencegah kerusakan. Sekarang pertimbangkan pedagang. Sebagian besar adalah operasi skala kecil yang dikelola keluarga, seringkali beroperasi secara informal tanpa izin, pendingin,
atau kemampuan penanganan sampah. Mereka mengandalkan naluri, bukan regulasi. Kios mereka tumbuh secara organik. Satu meja menjadi dua, terpal menjadi atap, dan kebersihan menjadi pertimbangan terakhir. Ini bukan orang-orang yang ceroboh. Mereka bertahan dalam sistem yang tidak memberi mereka alternatif. Infrastruktur kota juga sama-sama harus disalahkan. Banyak pasar dirancang untuk populasi yang lebih kecil beberapa dekade lalu, dengan drainase yang ketinggalan zaman dan tanpa pengumpulan sampah terpusat. Selama musim hujan, air hujan membanjiri sistem, mengubah lorong-lorong sempit menjadi sungai kotoran. Terakhir, ada kesenjangan tata kelola. Meskipun undang-undang ada, penegakannya lemah. Inspektur kekurangan dana dan politik lokal seringkali menutup mata dengan imbalan pembayaran informal. Bahkan, upaya pembersihan yang bermaksud baik sering ditentang oleh pedagang yang takut kenaikan sewa atau penggusuran. Pasar kotor adalah hasil dari apa yang terjadi ketika budaya, kemiskinan, dan institusi yang rusak bertabrakan. Memperbaikinya bukan tentang menegur individu, melainkan tentang mengatasi kegagalan sistemik secara menyeluruh. Sistem ada, tetapi tidak berfungsi. Salah satu realitas paling membuat frustrasi dari krisis higienitas pasar di India adalah ini. Ada undang-undang, ada standar, ada lembaga pemerintah. Sistem itu ada di atas kertas, tetapi dalam praktiknya, ini adalah campuran dari kebingungan, celah, dan penegakan selektif yang meninggalkan yang paling rentan. Di pusat struktur keamanan pangan India adalah Undang-Undang Keamanan dan Standar Pangan FSSA yang disahkan pada 2006. Ini mewajibkan semua bisnis pangan, dari rantai restoran besar hingga pedagang ikan pinggir jalan, untuk mematuhi protokol higienitas dan penanganan dasar. Secara teori, setiap pedagang harus memiliki izin, diperiksa, dan dilatih dalam keamanan pangan. Tetapi kenyataan di lapangan menceritakan cerita yang sangat berbeda. Banyak pedagang pasar adalah pekerja informal, tanpa alamat tetap, dokumentasi bisnis, atau literasi untuk menyelesaikan proses perizinan yang rumit. Mendapatkan sertifikat keamanan pangan yang sah seringkali membutuhkan navigasi birokrasi, menyewa perantara, atau membayar biaya tidak resmi hanya untuk mengajukan formulir. Bagi sebagian besar pedagang kecil, lebih mudah dan lebih murah untuk beroperasi di luar sistem. Bahkan, ketika pedagang mencoba mematuhi, penegakan terbatas. Menurut laporan FSCSI 2023, India kekurangan lebih dari 40% inspektur keamanan pangan. Ini berarti satu inspektur mungkin bertanggung jawab untuk mengawasi 5 atau bahkan 10 pasar besar. Mengurangi inspeksi menjadi sekadar kunjungan simbolis. Lebih buruk lagi, ada korupsi kecil-kecilan yang meluas. Di pasar seperti Karibauli, pedagang mengakui dalam investigasi India Today 2024 bahwa mereka membayar suap tunai bulanan untuk menghindari denda atau penutupan. Biaya tidak resmi ini bertindak seperti pajak kedua, dan uang yang seharusnya digunakan untuk peningkatan higienitas berakhir di kantong. Ada juga konflik internal. Pada 2024, inisiatif yang dipimpin pemerintah untuk merestrukturisasi kios dan meningkatkan drainase di Karibauli dibatalkan karena pedagang takut penggusuran dan kenaikan sewa. Tanpa komunikasi yang jelas dan strategi relokasi yang adil, kepercayaan runtuh. Proyek terhenti, masalah terus membusuk, dan ketika ada yang salah, seperti dalam insiden keracunan ikan 2024 di Kolkata, yang menyebabkan lebih dari 200 orang dirawat di rumah sakit, tidak ada akuntabilitas, tidak ada pedagang yang didakwa, tidak ada reformasi sistemik yang diikuti, hanya peringatan Departemen Kesehatan yang diam-diam dan amnesia kolektif. Aturan itu ada, tetapi mereka hanyalah perisai kertas, sampai sistem menjadi dapat ditegakkan, dapat diakses, dan tahan terhadap korupsi, masalah akan terus berlanjut, tersembunyi di depan mata.
Apa yang Anda lihat hanyalah satu lapisan dari cerita yang jauh lebih dalam. Mungkin ini mengingatkan Anda pada pasar yang pernah Anda lalui. Mungkin ini memunculkan pertanyaan yang belum pernah Anda tanyakan sebelumnya. Jika iya, tinggalkan pemikiran di bawah ini, bukan untuk mengakhiri percakapan, tetapi untuk menjaganya tetap berjalan.